Halo, shalom semuanya. Apa kabar kamu? Ya, saya berharap kamu terus dalam berkat Tuhan yang sempurna. Amin. Ya, kali ini saya mau bicara tentang masih seputar renungan Paskah, dan saya mau beri judul Harusnya Saya yang di Sana. Oke, kalian siap? Yes. Nah, teman-teman, boleh saya tanya sebentar? Menurut kamu, Tuhan itu baik atau enggak? Saya percaya semua jawabannya pasti baik. Amin. Tuhan itu baik, betul ya? Amin. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah dalam hidup kamu, kebaikan Tuhan apa atau berkat Tuhan apa yang paling berkesan, yang paling menurut kamu luar biasa, yang pernah kamu terima dalam Tuhan? Ya, yang pernah kamu terima dari Tuhan. Mungkin ada yang sakit, hampir mati bahkan, tiba-tiba mengalami kesembuhan yang luar biasa, mujizat dari Tuhan. Mungkin ada yang hidupnya dulu susah, lalu secara ekonomi sangat payah, tapi kamu dipulihkan keuangannya, ekonominya oleh Tuhan. Atau ada yang lain, punya hubungan yang buruk, sudah mau hancur tapi Tuhan pulihkan. Nah, menurut kamu, coba jawab saya dalam hati sebentar saja. Apa berkat yang paling besar, yang paling berkesan, yang pernah kamu terima dari Tuhan? Paling ya, yang paling, kira-kira satu aja. Apa? Oke, saya masih tunggu. Apa berkat terbesar yang pernah kamu terima dari Tuhan? Ya. Saya cuma pengen ingatkan teman-teman, harusnya berkat terbesar yang pernah kita terima dari Tuhan adalah apa? Adalah keselamatan. Amin. Sementara orang di luar Kristus, mereka sedang bergerak dihukum di neraka selama-lamanya. Tapi kita menerima anugerah keselamatan. Kenapa saya bilang ini lebih dari semua berkat yang lain? Karena keselamatan itu bersifat kekekalan. Bukan hanya 1000, 2000, 10.000, 1 miliar tahun, tapi kekal selama-lamanya kita dipindahkan dari maut atau neraka kepada surga yang mulia. Kalau bicara tentang berkat jasmani, ya berkat kesehatan, keuangan, itu bersifat sementara. Ya kurang lebih tidak sampailah 100 tahun. Karena hidup kita di dunia, kita bilang normalnya lah ya 70 sampai 80 tahun. Jadi saya cuma mau ingatkan, harusnya setiap kali Paskah saya mengajak kita merenungkan betapa besar kasih Yesus, kasih Tuhan buat kita, teman-teman. Ya, saya menyempatkan diri setiap Paskah saya nonton film The Passion of the Christ. Ya, saya nggak nonton full sih, tapi saya nonton cuplikan-cuplikan, khususnya bagaimana Yesus menderita. Dan ketika saya nonton itu, saya menerima visual dengan mata saya lihat. Lalu saya renungkan, kok ada ya orang sedemikian mau menderita buat saya? Oh, ada ya orang yang mau sedemikian sengsara yang dia lakukan buat saya. Dan ini juga saya lakukan bukan hanya di Paskah, tapi ketika saya merasa beban saya begitu berat, saya susah mengucap syukur, saya dalam tekanan yang hebat, saya nonton video movie klip The Passion of the Christ. Tiba-tiba saya merasa, ngapain saya harus tertekan, ngapain saya harus stres? Ada orang yang sedemikian hebat mengasihi saya. Harusnya saya bersyukur, harusnya saya bisa menikmati berkat yang luar biasa itu. Saya mau nikmati, saya gak mau sedih apapun yang sedang terjadi. Amin. Nah, ketika saya nonton film The Passion of the Christ, bagaimana Kristus itu, ya ampun, diludahin. Ada yang pernah diludahin orang? Saya pernah, teman-teman. Saya lagi nyetir, waktu itu masih berandalan, nyetir mobil, ribut sama orang di jalan, saya diludahin. Itu rasanya kesel banget. Rasanya itu, aduh, pengen marah. Rasanya itu hina sekali.
Dan ketika saya lihat Yesus diludahi di film The Passion ya, Yesus ditampar, dipermalukan, diolok-olok di depan banyak orang, ditelanjangi. Secara psikis itu diserang, bukan hanya psikis selesai tapi fisik juga. Ya, itu mengerikan sekali. Dalam hati saya merenung, harusnya saya yang di sana. Harusnya saya yang digantung di kayu salib. Harusnya saya yang harus dicambukin 39 kali dengan cabik-cabik besi yang sangat mengerikan itu. Harusnya saya yang diludahin, ditampar, dipukulin. Itu harusnya saya. Nah, boleh gak saya ngajak kamu di saat ini juga pelan saja, katakan di dalam hati dan juga terucap di mulutnya, harusnya saya yang di sana. Yuk katakan dengan saya, 1, 2, 3. Harusnya saya yang disalib. Harusnya saya yang tergantung di kayu salib, disiksa. Karena saya penuh dengan hina dan dosa. Ya. Nah, bicara tentang Paskah, ya, tahukah kalian bahwa Paskah itu sudah terjadi di zamannya Musa, teman-teman. Ya, kita seringkali hanya fokus kepada pengorbanan Yesus di Perjanjian Baru, tapi ternyata Paskah itu sudah terjadi atau sudah ada di zamannya Musa di Perjanjian Lama. Bahkan Yesus itu merayakan Paskah, teman-teman. Ya, nanti kalian bisa cek. Yesus merayakan Paskah. Nah, arti kata Paskah sebenarnya, ya, ini lebih ke menurut Perjanjian Lama yang di Musa itu, peristiwa Musa itu adalah dipakai kata Passover. Ya, Paskah itu Passover, artinya dilewati maut, teman-teman. Ya, Paskah itu artinya Passover dan artinya dilewati maut. Nah, kalau kita akan baca, kalau kamu baca, kalau saya baca di Keluaran 12, ya, itu ada perintah Tuhan, ada firman Tuhan, kira-kira seperti ini saya rangkum karena waktu. Bangsa Israel, umat Tuhan yang dipimpin oleh Musa waktu itu, diminta untuk mengambil seekor anak domba yang jantan, ada syaratnya, dan tidak bercela, yang terbaik gitu kira-kira, dan umurnya masih 1 tahun. Lalu diminta Tuhan untuk disembelih. Ya, saya akan bacakan ayat 7 di Keluaran 12. Kemudian dari darahnya, ya, haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Lalu di ayat 8 sebenarnya disuruh makan dagingnya. Lalu ayat 12 saya lompat-lompat. Sebab pada malam ini, perhatikan baik-baik, aku akan menjalani tanah Mesir. Aku ini Tuhan, ya, hanya huruf besar, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan ayat 13 kita akan baca, teman-teman. Dan saya akan bacakan buat kamu. Dan darah itu, perhatikan baik-baik, menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Menjadi apa? Tanda. Ya, darah itu menjadi tanda. Lanjut. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Ini Paskah, teman-teman. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Teman-teman, tadi saya singgung bahwa kata Passover itu dilewati dari maut. Ya, ingat peristiwa itu? Kalian bisa baca pelan-pelan, renungkan bahwa di hari itu Tuhan berkata, sembelih anak domba yang terbaik, ya kan, lalu darahnya dibubuhkan di tiang pintu rumah, di ambang batas pintu rumah, di ambang tiang pintu rumah. Lalu ketika Tuhan nanti malam mau lewat, ketika dia lihat tanda darah itu, Tuhan akan melewati dan tidak ada kemusnahan, dikatakan. Wow. Dan kalian tahu nggak, di dalam Kristus Yesus kita ini punya tanda darah Kristus. Amin. Amin, teman-teman. Kita ini punya tanda darah Kristus, teman-teman. Ya, ada satu orang dapat penglihatan. Dia dibukakan alam roh, dia melihat dan dia katakan bahwa
Oh, ternyata saya melihat di alam roh bahwa anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen, orang-orang percaya kepada Yesus memiliki tanda darah di dahinya. Sementara orang-orang yang di luar Kristus, yang tidak percaya Yesus, tidak Kristen, tidak ada tanda darahnya di jidatnya, di dahinya, di jidatnya. Ya, coba ikuti saya, yuk raba jidat kita masing-masing, teman-teman. Percayalah, punya imanlah, di dalam alam roh ada tanda darah Kristus di dahi kamu. Amin. Di dahi saya ada tanda darah Kristus. Kita ini umat-umat yang sudah ditebus, Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, ya. Ya, kalian tahu nggak? Keselamatan yang kita terima dari Tuhan itu sebenarnya nggak gratis, teman-teman. Iya sih, kita terimanya itu seperti gratis dari Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu bahwa bukan gratis sebenarnya, tapi ada yang bayarin. Ada yang membayarnya. Bayarnya dengan apa? Dengan darah dan nyawa Yesus. Jangan anggap karena kita terimanya murah, gratis, kita anggap murahan. Beda, teman-teman. Ini itu murah, tapi bukan murahan. Karena dibayar, bayangkan teman-teman, dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Keselamatan yang kita terima itu mahal banget, teman-teman. Mahal banget. Ya. Tahukah kita bahwa salib itu sebuah pertukaran, teman-teman? Ya. Harusnya kita yang digantung di kayu salib, harusnya kita yang disiksa, tapi Kristus datang ke dunia. Yesus Tuhan itu, Allah itu sebenarnya, Dia menjelma jadi manusia. Dia menggantikan kita. Diadakanlah pertukaran di sana. Seperti Yesus ngomong gini, jangan kamu yang dihukum, biar aku yang menggantikan kamu. Ya, kenapa sih Allah harus datang ke dunia jadi manusia? Karena supaya bisa disembelih, darahnya tercurah, teman-teman. Mengapa Yesus harus repot jadi manusia? Yang awalnya dulu Allah, tapi harus repot jadi manusia karena dia harus melakukan penebusan. Karena dia mau melakukan penebusan, butuh ada media, yaitu darah dan dagingnya dia yang tercurah untuk kita. Kalau Allah, Yesus itu tidak jadi manusia, maka gak bisa ada penebusan. Amin, maksud ya teman-teman, ya. Nah, teman-teman, saya pernah baca satu kisah ilustrasi yang sangat bagus sekali, dan saya pengen bagikan buat saudara, buat kamu, karena saya diberkati dan saya pengen kamu juga diberkati. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mendengar ilustrasi kisah ini. Ya, di satu negeri ada seorang raja yang sangat dicintai rakyatnya. Ya, karena raja ini orangnya penuh kasih dan dia sangat adil. Dia begitu mengasihi rakyatnya, dia juga adil sekali sama rakyatnya. Dan di negeri itu, karena raja ini bertindak secara adil, ketika ada kejahatan maka dihukum setimpal dengan yang dikerjakan. Maka di negeri itu sangat tentram, aman, tidak ada kriminalitas yang berarti. Penuh dengan damai, rakyatnya juga saling mengasihi seperti rajanya. Ya. Tapi sayang teman-teman, raja ini memiliki satu saja anak laki-laki yang umurnya sekitar 30-an tahun, tapi berandalan, teman-teman. Ya, dia punya teman-teman atau pergaulan yang sangat buruk, orang-orang jahat. Bahkan dia juga punya kesenangan, yaitu suka mabuk-mabukan, suka judi, suka kekerasan, dan suka hal-hal tidak benar. Raja ini sangat menyayangkan sebenarnya, tapi anak ini susah dikasih tahu, susah diatur. Dan suatu ketika dia sedang judi dan minum-minuman keras, mungkin karena pengaruh dari minuman keras itu, dan ketika judinya kalah, dia naik pitam, dia marah, dia emosional, dan dia tusuk, bahkan mati atau dibunuh lawan mainnya judi itu. Ketika dia tahu bahwa yang dia tusuk mati, wah, dia sangat ketakutan. Karena apa? Karena hukum di negeri itu diberlakukan dari raja yang adil adalah
Kalau engkau membunuh, engkau akan dihukum mati juga. Jadi dia sangat ketakutan, dia lari, bersembunyi. Tapi dia sadar bahwa dia tidak bisa bersembunyi, akhirnya dia pulang ke istana. Dan raja ketika tahu itu, dia sangat menyayangi anak satu-satunya ini. Raja ini menyesal, kenapa sih nak kamu seperti itu? Ya, dan raja ini berusaha dengan keras untuk cari jalan supaya dapat menyelamatkan anaknya itu. Walaupun anaknya itu sudah buat kejahatan, tapi raja itu begitu mengasihi anak itu. Dia pengen menyelamatkan. Tapi teman-teman, karena raja ini adalah raja yang adil, ya, dia nggak bisa semau-maunya untuk membebaskan anaknya sendiri yang telah buat kejahatan itu. Lalu dia pakai cara apapun, dia cari cara bagaimana ini menyelamatkan anaknya, karena anaknya harus dieksekusi, dijatuhi hukuman mati juga. Dan singkat cerita, tiba hari di mana anak itu harus dihukum mati, ya, dengan disiksa terlebih dahulu. Dan hari itu sudah datang, teman-teman. Ya, anak ini dihukum seperti di alun-alun negeri, di alun-alun kota, pusat kota, ditudungi kepalanya. Lalu anak ini mulai dicambuk, disiksa, dipukul, lalu akhirnya digantung mati, teman-teman. Dan ketika hukuman yang mengerikan itu sudah selesai dilaksanakan, dan semua rakyat menyaksikan peristiwa itu, tiba-tiba ada satu hal yang sangat mengejutkan, teman-teman. Apa yang terjadi? Ketika penutup kepala itu dibuka, kalian tahu? Ternyata yang disiksa dan akhirnya dihukum mati digantung itu adalah raja yang rakyat sangat kasih, teman-teman. Tiba-tiba terjadi histeris waktu itu, ya, karena rakyat itu begitu mencintai raja. Rakyat begitu menyesal, kenapa raja yang baik hati itu, yang kasih itu, yang adil itu harus dihukum mati. Rakyat meraung-raung menyesal. Kenapa enggak anaknya saja yang dihukum mati? Ternyata raja itu ingin menyelamatkan anaknya dengan mengorbankan dirinya. Ketika anak itu melihat dari kejauhan, dari kejauhan, anak itu hancur hatinya. Dia menyesal dengan sangat. Lalu sambil menangis, lalu dia hampiri jenazah mayat papanya, dan dia berkata di hadapan semua rakyatnya bahwa saya berjanji. Karena gini, teman-teman, ketika raja itu wafat, maka anaknya akan menggantikannya, ya, secara otomatis. Dan rakyatnya berkata, saya berjanji rakyatku bahwa mulai hari ini saya akan berusaha hidup bertobat, bahkan berusaha hidup seperti ayah saya hidup. Saya akan tinggalkan masa kelam saya tinggalkan dunia malam saya dan lain sebagainya. Saya mau bertobat, saya mau tinggalkan semuanya, dan saya mau menjadi seperti ayah saya. Dan benar, anak raja ini menepati janjinya. Ya, dia hidup seperti ayahnya. Dia melakukan pemerintahan dengan persis seperti yang ayahnya lakukan. Nah, teman-teman, kita belajar apa dari kisah ini? Tahukah teman-teman bahwa yang tadi saya bilang, seharusnya kita yang digantung di kayu salib, kita yang menerima hukuman, karena tahu nggak, kecenderungan kita ini buat dosa. Tapi Kristus dengan kasihnya yang hebat itu menggantikan kita, menggantikan saudara, menggantikan saya, menggantikan saudara. Harusnya saudara juga di kayu salib, digantung di sana. Boleh nggak sekali lagi lirih berkata di dalam keluar dari mulutmu, seharusnya saya yang digantung di salib. 1, 2, 3. Seharusnya saya yang digantung di kayu salib. Nah, saya mau kasih tahu bahwa kasih Tuhan itu terlalu besar, teman-teman. Terlalu mulia, terlalu kudus buat kita yang rendah, yang hina ini. Terlalu besar, kebesaran kasihnya Tuhan itu terlalu mulia.
Ya, bagi kita ini terlalu mulia. Kita ini nggak layak, nggak pantas kita ini menerima kasih Tuhan. Tapi Tuhan berikan itu buat kita, teman-teman. Oh my God. Harusnya kita ini gantung. Saya mau kasih tahu teman-teman. Berlebihan nggak sih? Kalau hari ini saya mengajak setiap kamu untuk hidup dengan membalas kasihnya Tuhan yang sudah kita terima sedemikian besar. Membalas kebaikan Tuhan itu dengan hidup kita. Dengan hidup apa sih? Dengan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan hidup yang tidak main-main kompromi dengan dosa. Dengan hidup yang kalau bisa nih menyenangkan hatinya Tuhan. Ya mungkin kalau sebisa mungkin kita hidup itu menyenangkan hatinya Tuhan. Berusaha sebisa mungkin menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kadang kita rela rugi. Ya. Rela rugi. Asal kita pegang kebenaran. Kadang kita rela untuk disakiti, gak membalas. Untuk menyenangkan Tuhan. Kadang kita perlu berkorban sesuatu untuk Tuhan, teman-teman. Amin. Saya pengen mengajak setiap kita hari ini yang mendengar, yuk hidup dengan membalas kasihnya Tuhan. Sebisa mungkin gak main-main dengan dosa. Jadi gini, kamu gak berbuat dosa bukan karena takut masuk neraka, bukan karena takut dihukum di neraka, tapi kamu gak mau melakukan dosa karena kamu pengen balas kasihnya Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi saya pengen ngajak kamu naik level. Ya, kamu nggak mau melakukan dosa bukan takut dihukum di neraka, bukan. Tapi karena kamu pengen membalas kasihnya Tuhan buat kita yang sangat besar. Bahkan saya berani bilang terlalu besar buat kita. Saya pikir ini nggak berlebihan ya. Saya cuma mengajak yuk bawa hidup kita untuk membalas kasihnya Tuhan. Amin. Ya. Kadang-kadang kita perlu korban perasaan, teman-teman. Ya, dihina, disakiti, difitnah, kita nggak balas seperti Yesus melakukannya untuk kita. Bahkan Yesus itu keren banget. Ketika dia disalib oleh algojo yang jahatin dia nggak dendam, dia nggak mengumpat kata-kata kasar, dia berdoa, ya Bapa, ampuni mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Bisa nggak ketika ada orang nyakiti kamu juga berbuat serupa seperti Yesus? Bapa, ampuni mereka. Mungkin mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Sudahlah Tuhan, saya nggak apa-apa. Amin teman-teman. Ya. Hidup benar, nggak curang, nggak kompromi sama dosa, nggak korupsi. Hidup jujur, hidup berkenan. Bahkan kalau bisa berusaha menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau saya tanya hari ini, bagaimana hidupmu keseluruhan detik ini sampai detik ini? Apakah dalam kategori kamu menyenangkan Tuhan atau belum? Ya. Teman-teman, saya pikir itu ya. Saya mau kita sama-sama berdoa. Bapa, hamba bersyukur untuk sesi ini. Kami berdoa biar sesi ini menjadi berkat buat teman-teman yang menyaksikan, menonton, merenungkan ini. Biar hidup kami sungguh-sungguh mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang terlalu besar, yang begitu besar, yang sangat besar, terlalu besar Tuhan bagi kami. Dan harusnya kamilah yang digantung di kayu salib. Tapi karena kasih-Mu Engkau menggantikan kami, Engkau menukarnya Tuhan. Dan Engkau yang disiksa, digantung, dibunuh di kayu salib. Dan hari ini Roh Kudus kiranya Engkau membantu setiap kami, membantu aku, membantu teman-teman yang lain untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kalau bisa ya Tuhan, hidup yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kami mau belajar rela rugilah Tuhan.
untuk kesenangan-Mu. Kami rela untuk tidak membalas ketika kami dicurangi, difitnah, disakiti. Seperti Engkau kami mau belajar menahan diri kami. Kami Tuhan mau belajar untuk hidup menyenangkan hati-Mu, berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan berkati guys.